Bab 271. Di dalam kantor polisi pusat Mordu, ruang interogasi, Harvey menonton laporan berita di televisi dengan acuh tak acuh. Berita itu melaporkan insiden penculikan mengerikan yang terjadi pada sore hari itu. Seifudo, sebuah organisasi yang tampak sopan dan jujur di permukaan, sebenarnya terlibat di dalam penculikan seorang wanita muda dari keluarga Smith yang terkenal. Salah satu dari 10 keluarga dengan peringkat teratas di Mordu. Identitas penculik tetap tidak diketahui, tetapi tempat Seifudo telah sepenuhnya disita oleh pihak berwenang. Dalangnya yang bernama Mike juga dijebloskan ke balik jeruji. Saat Harvey terus menonton laporan itu, dia menyesap tehnya dengan santai. Dia melemparkan senyuman kepada Otis Kai yang berdiri di sampingnya. Aku akan menyerahkannya padamu lagi, Kepala Inspektur Kai. Otis tertawa getir sebagai tanggapan. Jangan sungkan, kau telah melakukan perbuatan besar dalam membela apa yang benar dan menyelamatkan Nyonya Smith. Di atas apa yang telah kau lakukan sebelumnya, aku benar-benar harus mengutarakan pujian untukmu. Tetapi jika kau melakukan hal sepele seperti ini lagi lain kali, Tuan York, apakah mungkin bagimu untuk menghubungiku sebelumnya, sehingga aku dapat memiliki waktu untuk memikirkan semuanya? Bahkan sedikit perubahan akan mempengaruhi banyak hal, kata Harvey dengan tenang. Apakah menurutmu jika aku memanggilmu lebih dulu, aku bisa menyelamatkan Nyonya Smith? Otis sedikit membeku mendengar kata-kata Harvey. Dia terdiam saat dia tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Dia tidak bodoh. Dia tahu betul otoritas sebenarnya di balik Seifudo. Untuk mengatasi kekacauan ini, Ivan dan Michelle telah menggunakan kekuatan sek untuk menekan Terry. Pada akhirnya, tidak perlu mengetahui seluk-beluknya. Harvey meneguk tehnya lagi sebelum tersenyum sedikit. Aku sarankan kau tidak terlibat, Kepala Inspektur Kai. Semuanya berakhir di sini, lanjutkan saja sesuai dengan rencana. Otis memikirkan situasinya sebelum menyunggingkan senyum tipis ke Harvey. Karena kau sudah mengatakannya, Tuan York, aku akan mengikuti rencananya. Hal lain, tolong tanda tangani transkrip ini. Kau boleh pergi setelah itu. Otis tampak acuh tak acuh tentang seluruh insiden itu, tetapi Harvey tahu bahwa sebagai komandan pertama dari kantor polisi pusat Mordu, Otis melakukan yang terbaik di belakang layar. Jadi Harvey bisa digambarkan sebagai orang yang tidak bersalah, yang bertindak karena keberanian. Jelas bahwa Harvey memang bertindak karena keberaniannya. Sayangnya, situasi yang dihadapi sedikit rumit. Adapun alasannya, Harvey telah mencuri senjata api inspektur dan melukai Mike dengannya. Dan itu saja sudah cukup untuk mendaratkan Harvey di air panas. Namun, tindakan Otis dalam merebut kendali dan menyembunyikan seluruh situasi sudah cukup untuk membuktikan kepada Harvey ketulusannya. Harvey menandatangani namanya di transkrip. Kemudian dia tersenyum. Kau adalah orang raksasa di antara para pria di kepolisian, Kepala Inspektur Kai. Apa menurutmu aku bertindak terlalu gegabah? Otis terkekeh, nada suaranya pahit. Sebagai seorang polisi, aku harus mengatakan, orang-orang sepertimu adalah yang paling merepotkan. Tapi dari sudut pandangku sendiri, harus aku akui ini adalah rencana yang bagus. Harvey tertawa terbahak-bahak. Tanpa bantuanmu, aku pasti sudah berada di balik jeruji besi. Kau menyebut itu rencana yang luar biasa? Apakah kau mengolok-olok aku sekarang? Pria seperti Mike tidak mungkin membungkuk. Dia sulit untuk dihadapi. Jika dia tidak merasakan kematian, dia tidak akan pernah melepaskan Sandra, kata Otis. Nadanya penuh kekaguman. Tembakan yang kau tembakkan menarik perhatian polisi dan media dalam sekejap. Semua orang sekarang menyadari penculikan itu karena kau, Tuan York. Dalam keadaan seperti ini, tidak ada yang berani menyentuh Nyonya Smith, tidak peduli seberapa kuat atau kejamnya mereka. Bab 2072. Tindakanmu yang tampak sembrono sebenarnya telah menjamin keselamatan Nyonya Smith. Pada saat yang sama, musuhmu memiliki satu cara yang lebih sedikit untuk membuatmu tetap terkendali. Menyebutnya sebagai rencana yang hebat tidak terlalu mengada-ngada, bukan? Harvey tersenyum, tetapi tidak memberikan jawaban langsung. Kau terlalu baik. Selain itu, aku curiga kau memiliki tujuan lain dalam pikiran. Otis melanjutkan. Harvey ingin tahu berapa banyak yang telah diketahui Otis. Tuan York, aku pikir kau bertindak gegabah dengan sengaja untuk membingungkan dalang di balik insiden ini. Jika insiden ini membuat musuh salah menilai karakter aslimu, maka mereka akan mengungkapkan kekurangan mereka begitu mereka mengambil tindakan terhadapmu. Bagaimanapun, perbedaan kecil dapat menyebabkan kesalahan besar. Setidaknya, dari sudut pandangmu, semua yang terjadi hari ini berjalan seperti yang kau rencanakan. Apakah aku benar? Wajah Otis dipenuhi kekaguman yang mendalam, seolah-olah dia telah mengetahui seluruh rencana Harvey. Sekali lagi Harvey tersenyum, tanpa memberikan tanggapan apapun kepada Otis. Seperti yang diharapkan dari komandan pertama kantor polisi pusat Mordu. Kau memiliki mata yang tajam. Kau pasti seorang Sherlock Holmes modern. Aku terkesan. Kau terlalu baik. Otis menjawab dengan tenang. Penonton melihat keseluruhan pertandingan lebih baik daripada para pemain itu sendiri. Aku bisa melakukan penilaian ini karena bukan aku yang bermain. Semua orang yang terlibat dalam kekacauan ini kemungkinan besar akan mengetahuinya ketika semuanya sudah siap, kata Harvey.
Dia tersenyum lagi, dan ekspresinya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak punya niat untuk melanjutkan percakapan lebih jauh lagi. Bagaimanapun, aku berhutang padamu kali ini, Inspektur Kai. Tidaklah cukup untuk berterima kasih atas bantuan besar hanya dengan kata-kata. Jika kau membutuhkanku di masa depan, katakan saja. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mendukungmu. Kau terlalu murah hati, Tuan York. Otis bangkit, berdiri setegak mungkin. Persahabatan kita berjalan jauh, tidak perlu mengatakan hal seperti itu. Mata Otis mencerminkan ketulusannya. Dia berkenalan dengan sebagian besar pangeran dan tuan muda terkenal di Mordu. Bahkan dia pernah bertemu dengan 6 pangeran Mordu yang terkenal. Namun dia belum pernah menemukan seseorang dengan temperamen seunik Harvey yang membawa aura seperti seseorang yang memiliki kendali penuh atas segalanya. Itu bukan pemahaman yang sederhana. Otis bisa merasakan aura kuat dan percaya diri yang dipancarkan Harvey. Jika itu masalahnya, kurasa aku berpikiran sempit. Harvey tersenyum. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jadi aku akan pergi sekarang. Ketika aku selesai berurusan dengan yang lainnya, aku akan kembali kepadamu untuk minum teh lagi. Kali ini Otis tertawa terbahak-bahak. Aku sarankan kau tidak melakukannya, Tuan York. Jika ada kebutuhan, aku bisa pergi menemuimu sebagai gantinya. Harvey membalas tawaran Otis dengan senyuman hangat, tanpa mengatakan apapun. Pada hari itu, dia mengakui Otis Kai sebagai teman yang baik. Setelah Harvey keluar dari kantor polisi, dia melihat iPhone yang sangat khawatir, menunggu di luar. Di sebelahnya berdiri Hazel yang angkuh, yang wajahnya menunjukkan arogansi tingkat tinggi. Michelle juga ada di sana bersama-sama orang lainnya. Bibi, iPhone. Harvey berlari ke depan dan menyapa keduanya dengan hormat. Dia keluar dari penjara. Ketika Hazel melihat Harvey keluar, wajahnya memancarkan kekaguman. iPhone, Bibi Michelle, aku sudah bilang, tidak ada gunanya bagi kalian untuk melaporkan keluhan. Mendapatkan semua koneksi itu juga tidak berguna. Tuan Muda Duncan luar biasa, bukan? Harvey sudah keluar 3 menit setelah Tuan Muda Duncan menelpon sepupunya. Sungguh, beberapa orang di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Namun, beberapa orang hanya tahu bagaimana menyebabkan masalah, dan beberapa mampu memperbaiki apa saja. Hazel menarik tangan Gary dengan malu-malu. Kau sangat luar biasa, Tuan Muda Duncan. Bab 2073. Gary sedikit mengernyit, diam. Memang benar dia menelpon sepupunya Kristen. Dia juga mengatakan secara terbuka bahwa dia akan membantu Harvey. Terlepas dari semua itu, dia tidak menyangka Harvey akan keluar dari tahanan secepat itu. Gary tidak berbicara saat ini. Dia memperhatikan Harvey, mencoba mencari tahu trik apa yang dimiliki Harvey. Apakah kau baik-baik saja, Seo York? iPhone menghela napas panjang. Setelah insiden itu terjadi, Michelle sekarang menunjukkan ekspresi penyesalan yang mendalam kepada Harvey. Harvey, aku benar-benar salah paham tentangmu sebelumnya. Aku harus mengucapkan terima kasih yang tulus atas apa yang kau lakukan hari ini. Harvey mengangguk dan tersenyum. Ini bukan masalah besar, sungguh, karena situasinya meningkat ke titik ini. Aku tidak berpikir ada orang yang berani membuatmu kesulitan untuk saat ini. Aku berjanji, kau dapat kembali ke keluarga Smith tanpa khawatir. Mendengar kata-kata Harvey, Michelle membeku dan terdiam. Namun para influencer yang mengikuti Hazel meledak dalam kemarahan. Ada apa dengan sikap itu, Harvey? Salah satu dari mereka memekik marah. Tuan Muda Duncan adalah orang yang menyelamatkanmu, tetapi kau memiliki nyali untuk mengambil pujian itu di depan Nona Xavier. Betapa kau tidak tahu malu. Apakah kau tidak tahu berapa banyak yang dilakukan Nona Melon dan Tuan Muda Duncan hanya untukmu, dasar pembuat onar? Jika bukan karena Nona Xavier, kami bahkan tidak akan mencoba menyelamatkanmu. Hazel memang menggunakan sebagian kekuatannya untuk membantu. Dia takut jika Harvey tidak bisa keluar dari penjara, keluarga Melon akan terseret karena keterlibatan Kelly dan Harvey. Jika bukan karena itu, Hazel tidak akan repot-repot meminta bantuan Gary. Awalnya Harvey tidak ingin bertukar kata dengan Hazel dan pagar betisnya yang berisik. Tetapi setelah teriakan mereka yang tidak henti-hentinya, dia berbalik dan tersenyum hangat kepada mereka. Apakah begitu? Kalau begitu, aku harus berterima kasih kepada semua orang, terutama kau, Tuan Muda Duncan. Wajah Hazel berubah mencemooh saat melihat sikap acuh tak acuh Harvey. Kami tidak membutuhkan ucapan terima kasihmu. Lagi pula kami tidak berbuat banyak. Kami melakukannya hanya demi iPhone. Tapi Tuan Muda Duncan berbeda. Apakah kau tahu betapa memalukannya bagi seorang bangsawan seperti dia untuk mencari bantuan untuk orang sepertimu? Kau sebaiknya berterima kasih kepada Tuan Muda Duncan dengan benar. Kata-kata Hazel membuat Gary merenung di dalam diam. Dia ingat bahwa sepupunya adalah seorang pemimpin pasukan. Seharusnya tidak terlalu sulit bagi Kristen untuk melepaskan tersangka. Bagaimanapun, Harvey serta para korban itu, iPhone dan Michelle yang sibuk mengajukan laporan beberapa saat yang lalu ternyata baik-baik saja.
Gary menyilangkan tangannya, sekarang merasa nyaman. Dia tidak lagi repot-repot berpikir lebih dalam tentang situasi yang dihadapi. Tidak perlu berterima kasih kepada aku, Tuan York. Ini bukan masalah besar. Kalian semua harus tahu bahwa sepupuku memiliki status yang cukup tinggi di kepolisian. Hanya panggilan telepon yang diperlukan untuk membebaskan tersangka tanpa biaya sebesar itu. Tapi aku harus memperingatkanmu, Harvey York. Ini terakhir kalinya aku melakukan sesuatu untukmu demi Nona Xavier. Jika kau terus melakukan kejahatan karena kesombongan, aku bersumpah aku tidak akan pernah menyelamatkanmu lagi. Jika aku terus menyelamatkanmu dari masalah, aku tidak akan membantumu, aku malah akan menyakitimu. Orang-orang perlu tahu batas mereka, jangan berpikir bahwa orang lain akan membersihkan kekacauan kotormu sepanjang waktu. Ivan tertawa terbahak-bahak mendengar pernyataan sombong Gary. Meskipun dia tidak mengatakan apapun sebagai pembalasan, dia buru-buru mundur untuk membuat panggilan telepon sambil menenangkan ibunya. Kemungkinan besar keluarga Smith sudah akan melakukan sesuatu pada Michelle. Namun, ada kebutuhan untuk memastikan keselamatannya.